Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kelas strategi operasi ini akan menjelaskan materi yang berjudul Purchasing and Supply Strategy. Dan pada TM 6 ini, yang pertama, yakni kita akan membahas mengenai what is Purchasing and Supply Strategy. Di sini saya akan menjelaskan tentang Purchasing and Supply Strategy ini. Jadi, strategi ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk perusahaan untuk mengelola aktivitas pembeliannya serta hubungan dengan supplier. Jadi, tidak hanya sekadar membeli barang, tapi juga bagaimana perusahaan ini membangun kerjasama yang efektif dan dengan para pemasoknya. Dan fokus utamanya yakni adalah para interaksi antara buyer dan supplier yang menjadi bagian dari supply network mereka. Dan tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan nilai dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar mereka. Oke, selanjutnya pada next slide. Di sini kita akan membahas tentang describing supply networks, di mana membahas bagaimana suatu hubungan dalam supply network, yaitu melalui konsep dyad and triad. Dyad ini adalah hubungan antara dua pihak, misalnya perusahaan dengan supplier perusahaan dengan para customer mereka. Dan juga ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Sedangkan triad ini merupakan tiga pihak. Jadi dia ini melibatkan tiga pihak, yaitu seperti supplier, perusahaan, dan customer. Dalam kondisi ini, supplier ini bisa langsung berinteraksi dengan para customer mereka. Dan konsep triad ini lebih mencerminkan kondisi nyata saat ini, terutama dalam praktik outsourcing, di mana perusahaan ini nggak selalu berhubungan langsung dengan para pelanggan mereka. Oke, next di sini kita akan membahas yang berjudul mengenai why adopt a network perspective. Jadi di sini alasan mengapa perusahaan itu perlu menggunakan network perspektif. Dalam pendekatan ini perusahaan itu nggak hanya melihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas. Nah, di dalam jaringan ini terdapat berbagai pihak yang saling terhubung seperti supplier, customer, dan lainnya. Jadi dengan perspektif ini perusahaan dapat memahami bagaimana aliran produk tersebut, informasi dan nilai terjadinya, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih strategis. Oke, next di sini kita akan membahas mengenai network perspective and competitive cooperative forces. Dimana terakhir di sini network perspective ini membantu kita memahami adanya kekuatan kompetitif dan kooperatif di dalam jaringan. Artinya hubungan antar perusahaan ini nggak hanya berupa persaingan, tetapi juga kerjasama. Bahkan perusahaan itu bisa menjadi kompetitor sekaligus partner mereka yang disebut sebagai cooperations. Dalam jaringan ini juga terdapat berbagai aktor penting seperti supplier, customer, kompetitor, dan juga komplementer. Dimana kesimpulannya itu nggak hanya nilai itu nggak hanya diciptakan untuk satu perusahaan saja, tetapi melalui interaksi dan kolaborasi dalam jaringan itu secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya yaitu the idea of the business ecosystem. Nah, ekosistem bisnis adalah kumpulan berbagai pihak seperti perusahaan, supplier, pelanggan, bahkan pesaing yang saling terhubung dan bekerja sama dalam menciptakan nilai. Tidak hanya yang terlibat langsung dalam rantai pasok, tetapi juga pihak lain yang hidup karena adanya produk atau layanan tersebut. Misalnya di industri teknologi, developer aplikasi mungkin bukan supplier langsung, tapi mereka tetap berperan penting karena membuat produk utama seperti smartphone jadi lebih bernilai. Nah, hubungan dalam ekosistem ini saling menguntungkan dan berkembang bersama seiring waktu. Selain itu, ekosistem yang kuat juga bisa jadi penghalang bagi pesaing baru, karena mereka tidak hanya harus bersaing dengan produk utama, tetapi juga seluruh jaringan pendukungnya. Selanjutnya, yaitu a network perspective confronts the operation with its strategic resource option. Melihat bisnis dari sudut pandang jaringan membantu perusahaan memahami posisinya dalam keseluruhan rantai pasok. Dari sini, perusahaan bisa tahu bagian mana yang mereka kerjakan sendiri dan mana yang dilakukan pihak lain. Hal ini memunculkan pertanyaan strategis. Misalnya, apakah perusahaan perlu memperluas kendali atau justru menyerahkan sebagian aktivitas ke pihak lain? Nah, jadi perspektif ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan sumber daya dan batas operasionalnya. Selanjutnya yaitu a network perspective highlights the operation to operation nature of business relationship. Hubungan bisnis sering dilihat hanya sebagai hubungan antara pembeli dan penjual, tapi sekarang lebih ditekankan pada bagaimana aliran barang dan jasa terjadi antara perusahaan. Artinya fokusnya bukan cuma jual ke pelanggan atau beli dari supplier, tapi bagaimana setiap pihak bisa saling membantu meningkatkan kinerja satu sama lain. Misalnya perusahaan tidak hanya bertanya bagaimana menjual produk, tapi juga bagaimana produknya bisa membantu bisnis pelanggan jadi lebih efektif. Pendekatan ini membuat hubungan bisnis jadi lebih kolaboratif, bukan sekadar transaksi. Selanjutnya yaitu globalization and sourcing. Globalisasi membuat perusahaan bisa menjual produk yang sama ke berbagai negara sekaligus. Dampaknya strategi rantai pasok juga jadi berskala global. Global sourcing sendiri berarti mencari dan bekerja sama dengan supplier dari berbagai negara untuk mendapatkan biaya yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik. Banyak perusahaan bisa menghemat biaya hingga 10-35% dengan cara ini. Selain itu, kemajuan transportasi, perdagangan bebas antar negara, dan persaingan global juga mendorong praktik ini semakin umum. Namun, global sourcing juga punya tantangan seperti jarak yang jauh, resiko keterlambatan, serta perbedaan bahasa dan budaya yang bisa memicu kesalahpahaman. Karena itu, perusahaan harus pintar menyeimbangkan antara biaya, kualitas, layanan, dan resiko. Selanjutnya yaitu Global Sourcing and Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam Global Sourcing, aspek tanggung jawab sosial jadi semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa supplier mereka menjalankan praktik yang etis seperti tidak melanggar hak pekerja atau merusak lingkungan. Tantangannya, supplier yang tersebar di berbagai negara sering punya standar etika yang berbeda-beda, sehingga lebih sulit untuk diawasi. Perbedaan budaya, sosial, dan agama juga bisa memengaruhi cara pandang terhadap etika. Karena itu, banyak perusahaan sekarang membuat aturan dan kriteria yang jelas dalam memilih supplier, agar tetap menjaga reputasi dan tanggung jawab sosial
finansial mereka. Selanjutnya yaitu interoperations arrangement in supply networks. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan dalam supply networks saling bekerja sama dan mengatur hubungan mereka. Secara umum ada dua cara melihat hubungan ini, yaitu dari sisi sumber daya dan sisi pasar. Dari sisi sumber daya, fokusnya adalah seberapa banyak aktivitas yang dilakukan sendiri oleh perusahaan, mulai dari semua dikerjakan sendiri, sebagian saja, sampai semuanya diserahkan ke pihak luar. Sementara dari sisi pasar dilihat dari jumlah supplier yang digunakan dan seberapa dekat hubungan dengan mereka, mulai dari banyak supplier dengan hubungan biasa saja sampai hanya sedikit supplier tapi dengan hubungan yang sangat dekat. Spektrum pengaturan dari integrasi penuh hingga virtual company. Dalam praktiknya, pengaturan ini berada dalam satu spektrum. Di satu sisi, paling ekstrim ada perusahaan yang melakukan hampir semua aktivitas sendiri yang disebut sebagai vertically integrate. Perusahaan seperti ini punya kontrol penuh karena semua proses dilakukan di dalam organisasi, sehingga hubungan antar bagian bisa sangat dekat dan terkoordinasi. Di sisi lain, ada perusahaan yang hampir tidak melakukan aktivitas sendiri dan lebih memilih membeli semua kebutuhan dari luar. Model ini sering disebut virtual company karena perusahaan lebih berperan sebagai pengelola jaringan daripada pelaksana langsung. Virtual spot trading atau hubungan jangka pendek dan fleksibel, salah satu bentuk dari virtual company adalah virtual spot trading, yaitu ketika perusahaan membeli dari supplier berdasarkan kondisi saat ini saja, tanpa mempertimbangkan hubungan jangka panjang. Jadi keputusan pembeli bisa berubah-ubah tergantung situasi pasar. Model ini sangat fleksibel, tapi biasanya hubungan antar pihak tidak terlalu kuat karena sifatnya hanya transaksi sesaat. Long-term virtual operation berbeda dengan spot trading. Ada juga perusahaan yang tetap melakukan outsourcing hampir semua aktivitas, tapi membangun hubungan jangka panjang dengan sedikit supplier. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko karena perusahaan tidak punya banyak kontrol langsung. Dengan hubungan yang lebih dekat dan stabil, kerjasama jadi lebih terjamin, komunikasi lebih baik, dan kepercayaan bisa terbangun. Jadi, meskipun tidak mengerjakan sendiri, perusahaan tetap bisa menjaga kualitas dan keandalan operasinya melalui hubungan yang kuat dengan partnernya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada bagian do or buy, the vertical integration decision. Jadi, untuk keputusan do or buy itu adalah keputusan strategis tentang apakah suatu aktivitas itu dilakukan sendiri, in-house, atau dibeli dari pihak luar, yaitu outsourcing. Nah, ini tuh bukan sekedar dari keputusan biaya jangka pendek, tetapi keputusan fundamental yang menentukan batasan bisnis dan akan mempengaruhi berbagai aspek kinerja operasi seperti kualitas, biaya, fleksibilitas, kecepatan, dan keandalan. Nah, konsep ini itu berkaitan erat dengan integrasi vertikal, yaitu sejauh mana perusahaan itu menguasai aktivitas dalam jaringan supply chain. Nah, integrasi vertikal ini memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama ada arah, yaitu ke hulu untuk mengakuisisi pemasok atau ke hilir untuk mengakuisisi distributor atau pelanggan. Nah, kemudian yang kedua ada tingkat atau extent, yaitu seberapa jauh perusahaan mengintegrasikan aktivitasnya. Nah, untuk yang ketiga itu keseimbangan antar tahap. Jadi, apakah seluruh kebutuhan itu dipenuhi internal atau tetap melibatkan pihak luar. Nah, dalam menentukan do or buy, perusahaan itu harus mempertimbangkan pentingnya aktivitas secara strategis, kemudian kepemilikan keahlian khusus, kemudian kinerja operasional saat ini, dan potensi peningkatan. Nah, selain itu, keputusan juga dipengaruhi oleh pendekatan TCE, yaitu Transaction Cost Economics. Nah, itu yang melihat biaya transaksi seperti ketidakpastian, frekuensi penggunaan, dan spesifikasi aset. Jadi, semakin tinggi resiko oportunisme atau ketidakpastian, maka semakin besar kecenderungan aktivitas dilakukan secara internal. Kalau kita bicara soal kerjasama dengan supplier, ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan, yaitu kontrak dan hubungan. Kontrak itu kayak pagar, melindungi kita. Sedangkan hubungan itu kayak jembatan, menghubungkan kita. Nah, gimana sih caranya kita seimbangkan dua hal ini? Pertama, kita bahas dulu soal kontrak. Ini penting banget buat mengurangi risiko. Tapi kontrak nggak cukup kalau nggak ada pengawasan dan sanksi. Jadi, kita butuh sistem yang jelas, yaitu ada aturan tertulis, monitoring, dan enforcement. Tapi, kalau cuma ngandelin kontrak, hubungan bisa kaku loh. Makanya kita juga perlu bangun hubungan kemitraan. Jadi ini tuh bukan soal aset supplier, tapi soal kerja bareng dengan rasa saling percaya. Hubungan yang kuat itu nggak instan loh ya. Kita mulai dari sikap yang positif, lalu dibuktikan lewat tindakan nyata. Dari situ, muncul kedekatan dan trust. Trust juga punya levelnya loh. Awalnya, kita percaya karena hitung-hitungan untung rugi, yaitu kalkulatif. Lalu makin kita kenal dan kita bisa memprediksi perilaku mitra, yaitu kognitif. Sampai akhirnya kita punya nilai dan emosi yang sama, yaitu bonding. Kalau trustnya udah kuat, kita nggak lagi rebutan bagian kue. Sekarang, kita fokus bareng-bareng besarin kue. Tapi, tetap harus ada kesepakatan soal pembagian hasil, biar adil dan nggak ada yang dirugikan. Hubungan kayak gini tuh nggak harus selamanya loh ya, tapi harus cukup panjang buat bangun trust. Justru karena bisa putus, masing-masing pihak tetap bisa termotivasi buat jaga kualitas dan kerjasama. Jadi intinya bukan pilih kontrak atau hubungan, tapi gimana cara kita seimbangkan keduanya, bangun trust dan capai kesuksesan bareng. Supply management yang efektif itu soal kolaborasi, perlindungan, dan komitmen.
Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang partnership, di bagian ini kita lihat kalau hubungan perusahaan dengan supplier itu sudah berubah dari yang awalnya cuma transaksi jadi kolaborasi jangka panjang. Hal ini terlihat dari multiple points of contact, di mana komunikasi tidak hanya satu jalur tapi melibatkan banyak individu, jadi lebih fleksibel. Kemudian ada joint learning, artinya kedua pihak saling belajar dan meningkatkan kapabilitas. Lalu perusahaan juga biasanya menerapkan few relationship, jadi tidak banyak supplier tapi fokus yang benar-benar strategis. Dan yang terakhir ada joint coordination, di mana aktivitas seperti perencanaan dan pengiriman dilakukan secara bersama supaya lebih sinkron. Selanjutnya, supaya partnership ini bisa berjalan efektif, ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah information transparency, yaitu keterbukaan informasi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kedua, joint problem solving, jadi kalau ada masalah diselesaikan bersama, bukan saling menyalahkan. Dan yang ketiga adalah dedicated as asset, atau adanya investasi khusus dari salah satu pihak untuk mendukung hubungan tersebut. Namun, partnership juga punya keterbatasan, misalnya over trust atau kepercayaan berlebihan yang bisa membuat perusahaan jadi blind terhadap alternatif lain di pasar. Selain itu, bisa juga terjadi ketergantungan tinggi, jadi walaupun berbasis trust tetap diperlukan kontrak formal sebagai bentuk kontrol. Selain hubungan partnership, perkembangan teknologi juga berperan besar dalam purchasing and supply. Contohnya e-procurement, yaitu proses pembelian yang dilakukan secara digital dari awal sampai akhir sehingga lebih cepat, efisien, dan juga transparan. Kemudian ada electronic marketplace, yaitu platform yang mempertemukan buyer and supplier baik dalam bentuk private, consortium, maupun third party. Di sisi logistik, ada beberapa level strategi, mulai dari 1PL yang masih dilakukan sendiri oleh perusahaan, lalu 2PL yang hanya outsourcing transport, 3PL yang sudah mencakup pelayanan logistik terintegrasi, hingga 4PL yang bertindak sebagai integrator seluruh supply chain. Jadi intinya, perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara hubungan partnership yang kuat dengan pemanfaatan teknologi supaya operasionalnya lebih efisien dan juga fleksibel. Nah, pada materi ini kita akan bahas mengenai supply network dynamic, yaitu bagaimana rantai pasok memiliki pola perilaku dinamis yang seringkali nggak stabil. Meskipun permintaan dari konsumen terlihat seperti relatif stabil, tapi pada kenyataannya aktivitas di setiap bagian supply chain justru dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai bullwhip effect atau supply chain amplification dan supply chain distortion. Intinya, perubahan kecil pada permintaan konsumen dapat menyebabkan perubahan besar pada tingkat produksi dan pemesanan di bagian hulu supply chain. Nah, supply chain memiliki dua jenis dinamika utama, yaitu quantitative dynamic. Dinamika ini berkaitan dengan data numerik seperti permintaan, produksi, dan persediaan. Cara setiap tahap dalam supply chain mengambil keputusan produksi. Nah, masalah utama muncul karena adanya persediaan yang berfungsi sebagai buffer, meskipun membantu efisiensi inventory juga menyebabkan keterlambatan respon dan distorsi informasi. Setiap bagian dalam supply chain membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi lokal, sehingga tidak selalu sinkron dengan kondisi sebenarnya. Lalu selanjutnya itu adalah qualitative dynamic. Ini berkaitan dengan persepsi, komunikasi, interpretasi antar pihak dalam supply chain. Masalah muncul ketika perusahaan salah memahami kebutuhan pelanggan, salah memilih supplier, supplier tidak memahami ekspektasi, dan kinerja tidak dievaluasi dengan benar. Nah, selanjutnya kita melihat gambar 5.12, ini fluktuasi produksi. Nah, gambar ini ada 4 level: third tier supplier, second tier supplier, first tier supplier, manufacturer atau OEM, dan market, itu konsumen. Nah, kondisi awalnya itu permintaan stabil di angka 100 unit per periode, dan setiap level menyimpan stok sebesar satu periode permintaan. Perubahannya, pada periode kedua, permintaan turun sedikit dari 100 menjadi 95 unit. Nah, dampaknya pada OEM, itu stok awal yang tadinya 100, permintaannya 95, maka produksinya cukup 90 unit. Terjadi penurunan produksi dari 100 ke 90, yaitu turun 10 unit, padahal permintaan hanya turun 5 unit. Nah, pada first tier supplier, permintaan dari OEM turun menjadi 90. Untuk menjaga stok produksi diturunkan menjadi 80, fluktuasi menjadi lebih besar. Pada supplier di level lebih atas, fluktuasi semakin ekstrim, bisa terjadi lonjakan atau penurunan drastis. Nah, kesimpulannya, semakin ke hulu supply chain, fluktuasi semakin besar. Nah, rumus keputusan produksi itu ditentukan oleh production sama dengan 2 dikali demand dikurang starting stock. Rumus ini menunjukkan bahwa keputusan produksi sangat sensitif terhadap perubahan demand dan stok. Nah, selanjutnya ada gambar 5.13, itu perception mismatch. Nah, gambar ini itu menjelaskan adanya ketidaksesuaian persepsi dalam supply chain. Terdapat 4 jenis gap utama. Yang pertama itu market perception gap. Perusahaan salah memahami kebutuhan pelanggan. Supply choice gap, itu perusahaan salah memilih supplier yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan supplier development gap, supplier tidak berkembang sesuai ekspektasi perusahaan. Dan terakhir itu operation performance gap, ini perbedaan persepsi antara perusahaan dan pelanggan mengenai kinerja. Nah, terdapat aliran informasi dari market ke supplier dan sebaliknya. Namun di setiap titik itu dapat potensi kesalahan persepsi. Nah, selanjutnya adalah table 5.3, itu jenis gap. Nah, ini tuh tabelnya merangkum berbagai gap dalam supply chain. Ada supply choice, kesalahan dalam memilih supplier, supply development, supplier tidak berkembang, supplier improvement gap, perbedaan antara harapan dan realisasi supplier,
Ada market perception gap, kesalahan memahami kebutuhan pelanggan, operation performance gap, kesalahan menilai kinerja, operation improvement gap, kesalahan dalam menentukan prioritas perbaikan. Nah, setiap gap ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal dan memperburuk kinerja supply chain. Lalu selanjutnya itu ada gambar 5.14, pola dinamika supply chain. Gambar ini menunjukkan pola fluktuasi order dalam supply chain. Nah, pada permintaan konsumen itu relatif stabil. Retail ini mulai terjadi sedikit fluktuasi dan wholesaler itu fluktuasi semakin besar. Nah, pada manufaktur, fluktuasi sangat tinggi dan jadi tidak stabil. Jadi semakin ke arah hulu, variasi semakin besar dan tidak terprediksi. Ini adalah visualisasi nyata dari bullwhip effect. Nah, penyebab utama instabilitas supply chain. Terdapat 4 penyebab utama. Yang pertama itu demand forecast updating. Setiap periode dilakukan pembaruan prediksi sehingga order terus berubah. Lalu ada order batching. Perusahaan tidak memesan secara kontinu tetapi dalam jumlah besar secara berkala. Lalu ada price fluctuation. Itu promosi dan diskon menyebabkan pola pembelian tidak normal. Lalu ada rationing and storage gaming. Jika supply terbatas, customer akan memesan lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya. Nah, supply chain ini bersifat dinamis dan cenderung nggak stabil. Perusahaan kecil pada demand dapat menyumbang fluktuasi besar. Masalah berasal dari dua sisi, dari kuantitatif dan keputusan, dan kualitatif dari persepsi dan komunikasi. Dan semakin ke hulu, ketidakstabilan itu semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait purchasing and supply chain. Jadi, pada slide pertama ini kita melihat bahwa resiko dalam purchasing dan supply chain itu muncul sebagai bentuk konsekuensi dari meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap pemasok, terutama dalam konteks global sourcing dan outsourcing. Semakin luas jaringan supply chain yang dimiliki, maka semakin besar pula potensi gangguan yang bisa terjadi. Resiko tersebut tidak hanya terbatas pada gangguan besar seperti bencana atau kebangkrutan pemasok, tetapi juga mencakupi hal-hal operasional seperti keterlambatan pengiriman, kesalahan peramalan, hingga kegagalan sistem informasi. Bahkan dalam konteks global, perusahaan juga menghadapi resiko kehilangan hak kekayaan intelektual serta fluktuasi harga dan nilai tukar. Nah, dengan demikian, resiko dalam supply chain bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Goblok, casku belum. Oke, masuk ke slide kedua, yakni pengelolaan resiko dan trade-off strategis. Jadi pada slide kedua ini fokusnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengelola resiko tersebut. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwasannya resiko itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi kita itu bisa kontrol melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ketahanan sistem, yang kedua, mengurangi dampak resiko, dan yang ketiga adalah mempercepat proses pemulihan ketika gangguan terjadi. Namun, terdapat trade-off yang tidak bisa dihindari. Jadi kayak ketika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi, misalnya dengan mengurangi persediaan atau menggunakan satu pemasok, maka resiko akan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan ingin lebih tahan lama terhadap gangguan, maka biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, peran manajer di sini sangat penting, yaitu menyeimbangkan antara tingkat risiko dan keuntungan, sehingga perusahaan tetap dapat kompetitif namun tidak rentan terhadap gangguan supply chain. Udah. Oke, case pada kali ini kita akan membahas terkait case McDonald Center of Growth. Jadi, pada slide ini atau latar belakang ini, kita akan membahas terkait McDonald, yang dimana dia sebagai salah satu perusahaan fast food terbesar di dunia. Keberhasilan McDonald itu nggak lepas dari kemampuannya yang mampu membangun sistem operasi yang sangat terstandarisasi, sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten di berbagai negara. Awalnya konsep ini tuh berasal dari restoran sederhana milik McDonald bersaudara, yang kemudian dikembangkan oleh Ray Kroc menjadi sistem yang dapat direplikasi secara luas melalui Speedy Service System. Nah, sistem ini tuh menekankan efisiensi proses, kesederhanaan menu, dan kontrol operasional yang ketat. Namun, seiring ekspansi global, McDonald menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam mengelola supply chain, menjaga hubungan dengan pemasok dan franchise, serta menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi konsumen dan tekanan persaingan. Oleh karena itu, kasus ini penting untuk memahami bagaimana sih perusahaan itu menyeimbangkan antara efisiensi dan fleksibilitas dalam strategi operasinya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu bagaimana McDonald menyeimbangkan antara standarisasi global dengan kebutuhan adaptasi lokal di berbagai negara. Nah, McDonald ini menyeimbangkan antara standarisasi global dan adaptasi lokal melalui pendekatan globalization, yaitu menggabungkan konsistensi global dengan fleksibilitas lokal. Di satu sisi, McDonald mempertahankan standarisasi pada aspek inti operasional. Hal ini mencakup proses produksi yang terstruktur seperti Speedy Service System, standar kualitas produk yang sama di seluruh dunia, kontrol ketat terhadap supplier, serta konsistensi dalam pelayanan berdasarkan prinsip quality, service, cleanliness,
dan value. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi dan memastikan pengalaman pelanggan yang seragam di semua lokasi. Di sisi lain, McDonald melakukan adaptasi pada aspek yang berkaitan langsung dengan pasar lokal. Penyesuaian ini terutama terlihat pada menu yang disesuaikan dengan budaya, agama, dan preferensi konsumen, seperti menu tanpa daging sapi di India atau produk halal di negara Muslim. Selain itu, desain restoran, strategi pemasaran, dan pengembangan produk juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari negara. Keseimbangan ini dicapai dengan membedakan antara elemen yang bersifat inti dan tidak boleh berubah dengan elemen yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Selain itu, McDonald juga melibatkan franchise lokal dalam memahami pasar dan menciptakan inovasi. Nah, McDonald ini berhasil mencapai efisiensi global sekaligus relevansi lokal dengan mempertahankan standar operasional yang kuat, namun tetap memberi ruang adaptasi sesuai kebutuhan pasar di berbagai negara. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang partnership relationship, di sini saya akan membahas pertanyaan sejauh mana hubungan jangka panjang McDonald dengan supplier berkontribusi dalam efisiensi rantai pasok dan inovasi produk. Dari kasus ini, kita bisa lihat kalau hubungan jangka panjang McDonald dengan supplier ternyata punya peran yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok. Karena hubungan mereka sudah lama dan berbasis trust, koordinasi jadi lebih lancar, kualitas lebih konsisten, dan supply juga lebih stabil secara global. Selain itu, supplier juga bukan cuma sebagai penyedia bahan, tetapi juga jadi sumber inovasi. Contohnya seperti pengembangan teknologi frozen fries dan proses quick freezing daging yang merupakan hasil kolaborasi dengan supplier. Jadi, inovasi produk di McDonald banyak muncul dari partnership tersebut. Namun, hubungan jangka panjang ini juga memiliki resiko, yaitu adanya ketergantungan yang tinggi pada supplier tertentu, sehingga perusahaan bisa kurang mengeksplor alternatif lain. Jadi, kesimpulannya, hubungan jangka panjang ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tetapi, tetap perlu diimbangi dengan kontrol dan evaluasi agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu pihak. Selanjutnya pada case nomor 4, bagaimana sistem franchise McDonald membantu perusahaan mempercepat ekspansi global tanpa kehilangan kontrol terhadap standar operasional. Jadi sistem franchise McDonald itu membantu ekspansi global dengan cara yang unik loh. Mereka memberi kebebasan kepada franchise untuk mengelola restoran, tapi tetap menjaga kontrol ketat lewat standar operasional yang seragam. Jadi, setiap restoran McDonald di dunia itu punya rasa dan pengalaman yang konsisten, karena semua franchise wajib mengikuti manual operasi yang detail, pelatihan di Hamburger University, dan evaluasi rutin dari tim pusat. Di sisi lain, franchise juga dilibatkan sebagai mitra aktif, bukan sekadar operator aja. Mereka bisa loh menyumbangkan ide menu baru, contohnya fillet of fish atau egg muffin, sehingga inovasi tetap berjalan sesuai kebutuhan lokal. Dengan sistem ini, McDonald bisa tumbuh cepat di berbagai negara tanpa kehilangan identitas merek dan kualitas layanan, karena kontrol standar tetap ada, tapi fleksibilitas lokal juga diberi ruang. Jadi singkatnya, franchise mempercepat ekspansi, standar menjaga konsistensi, dan kolaborasi dengan franchise memastikan inovasi sesuai pasar lokal. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana budaya pembelajaran dan inovasi di McDonald's mendukung kegiatan kinerja operasional perusahaan? Nah, budaya pembelajaran McDonald's itu dibangun dari pandangan bahwa perhatian yang sangat tinggi terhadap detail proses itu bukan tujuan akhir, melainkan cara untuk terus memahami apa yang benar-benar menghasilkan konsisten service quality. Nah, bentuk paling nyata dari filosofi ini itu adalah berdirinya Hamburger University pada tahun 1961. Jadi tempat ini tuh bukan cuma buat ngelatih franchise soal teknik operasional, tapi juga punya fasilitas R&D lab untuk mengembangkan metode memasak, menyimpan, dan penyajian yang lebih efektif. Nah, jadi proses pembelajarannya juga nggak berhenti di kantor pusat, melainkan McDonald's itu punya field service unit yang rutin datang ke restoran untuk ngecek kebersihan, antrian, kualitas makanan, dan pelayanan. Dari situ, insight yang didapat di satu outlet itu bisa dipakai untuk memperbaiki outlet yang lain secara lebih sistematis. Nah, inovasi produk itu juga tumbuh dari sistem yang sama. Jadi, franchise itu didorong untuk ikut berkontribusi langsung. Misalnya, fillet of fish itu muncul dari pengamatan franchise di Cincinnati terhadap perilaku pelanggan saat masa lunch. Sementara Egg McMuffin itu dibuat untuk memperluas jam operasional ke segmen sarapan. Nah, di sisi lain, ketika perusahaan sendiri melakukan inovasi seperti Chicken McNugget, dampaknya tuh besar banget. Bahkan ngebuat McD menjadi salah satu pembeli ayam terbesar kedua di US hanya dalam waktu 1 bulan setelah launching. Nah, pengembangan frozen french fries itu juga nunjukin bahwa budaya trial and error yang konsisten itu bisa menghasilkan kualitas yang bahkan lebih baik dari standar sebelumnya. Lalu, waktu McD sempat mengalami stagnansi di awal 2000-an, kemampuan untuk belajar dari kegagalan itulah yang akhirnya melahirkan strategi plan to win. Nah, ini tuh nunjukin kalau budaya pembelajaran bukan cuma buat growth, tapi juga jadi kunci long-term operational resilience.
Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Mengapa fokus pada menu yang terbatas pada awal perkembangan McDonald's menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasi dan kualitas layanan? Nah, fokus pada menu yang terbatas pada awal perkembangan McDonald's menjadi faktor penting karena hal tersebut membuat proses operasional menjadi jauh lebih sederhana dan mudah dikendalikan. Dengan hanya menyediakan beberapa menu utama seperti burger, kentang goreng, dan minuman, setiap langkah dalam proses memasak dan penyajian bisa dianalisis secara detail dan disusun menjadi sistem kerja yang sangat efisien. Hal ini memungkinkan McDonald's menciptakan proses seperti assembly line yang cepat sehingga makanan dapat disiapkan dan disajikan dalam waktu singkat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, menu yang sedikit juga memudahkan perusahaan untuk menetapkan standar yang sama di setiap restoran, baik dalam cara memasak, porsi, maupun kualitas produk. Dengan begitu, pelanggan bisa mendapatkan rasa dan kualitas makanan yang konsisten dimanapun mereka membeli McDonald's. Menu yang terbatas juga mendorong spesialisasi kerja dan penggunaan peralatan yang lebih terfokus sehingga karyawan dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Karena itu, keputusan untuk membatasi menu sejak awal menjadi dasar penting bagi efisiensi operasi sekaligus menjaga kualitas layanan McDonald's. Next, di sini kita akan menjawab pertanyaan case yang nomor ke-7. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi Plains Lubin ini membangun McDonald's mengatasi pertumbuhan dan perubahan preferensi konsumen di pasar global. Jadi bagaimana strategi Plains Lubin ini membantu McDonald's ini mengatasi penurunan pertumbuhan. Jadi sebelumnya McDonald's ini kan menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya persaingan perusahaan tren ke arah makanan yang lebih sehat serta citra negatif terhadap fast food. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mereka ini menerapkan strategi yang namanya Plains Lubin yang berfokus untuk peningkatan pengalaman pelanggan atau restoran executions. Dan strategi ini terdiri dari 5 elemen utama, yakni yang pertama people, products, pace, price, and promotion. Nah, pada aspek produk ini, McDonald's ini melakukan inovasi dan menambahkan menu yang lebih sesuai dengan tren seperti salad, produk ayam, minuman kopi melalui McCafe tersebut. Nah, dari sisi people ini, perusahaan ini meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan. Sementara itu pada aspek price-nya ini dilakukan inovasi restoran agar konsumen lebih nyaman dan juga modern. Dan juga melalui segi price-nya, McDonald's tetap menjaga harga yang tetap kompetitif di era sekarang ini. Dan pada promotion, perusahaan ini melakukan strategi pemasaran yang lebih relevan. Dan pada melalui strategi ini, McDonald's ini berhasil beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen serta meningkatkan kembali penjualan dan pangsa pasar yang secara global. Jadi kesimpulannya, dengan Plains Lubin ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan dalam memahami kebutuhan pelanggan dan juga menyesuaikan strategi operasional secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.